Jika kamu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ingat, Allah tidak mencela. Allah mengatakan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, terang-terangan sedekah, itu baik buat kalian. Tapi kalau kalian sembunyikan, itu lebih baik. Lebih baik kita sembunyikan tatkala nggak malu, ya. Agar kita juga nggak mudah digodain untuk ria, karena nggak ada orang yang tahu. Kita bisa transfer ke orang fakir tersebut. Kita bisa letakkan di depan pintunya. Bisa kita kerjakan. Dan sang fakir pun akan merasa terhormat. Karena kadang kalau dikasih terang-terangan, ya dia merasa malu. Dia merasa utang budi. Dia merasa tangannya di bawah. Dia merasa hina. Sehingga nanti orang-orang gak mau bergaul sama dia. Maka tatkala kita sedekahnya sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Haibati fillah. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi bicara, nggak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, boleh terang-terangan, tapi disembunyikan lebih baik. Yang ketiga, ini harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Nggak boleh ria. Dan tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah. Terkadang kita nih dikecewakan sama orang-orang yang kita bantu. Kawan, kerabat. Tatkala mereka susah, kita bantu. Untuk sekolah, untuk kuliah, sampai bekerja. Tatkala dia sukses, lupa sama kita. Kemudian kita ingin mengungkit. Mengatakan, nggak ingat engkau dulu. Siapa yang biayai sekolahmu? Ini perlu jadi catatan buat kita. Orang yang ikhlas itu nggak peduli sama kawan yang dia bantu, sama kerabat yang dia tolong. Mau terima kasih, mau nggak terima kasih, mau balas budi, nggak balas, nggak ada urusan. Karena dia beramal untuk Allah Azza wa Jalla. Sayang kalau kita sudah sedekah, udah keluar duit, jadi azab buat kita. Bayangkan duit kita berkurang nih. Lalu tuh duit jadi azab kita di neraka. Bukan jadi pahala. Ntar kita akan bicarakan fadilah sedekah. Iya. Fadilah sedekah itu apabila memenuhi kriteria. Kalau enggak, bukan jadi fadilah. Jadi azab. Maka Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Ayat 264. Tentang jangan sampai sia-sia sedekah yang kita berikan. Gara-gara kita ria, kita mengungkit-ungkit, atau kita menyakiti orang yang kita kasih. Nah, silakan dibaca. Al-Baqarah 264. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Ada batu yang licin, kemudian di atasnya ada debu, ada tanah. Orang berpikir bisa ditanami, bisa tumbuh sesuatu yang bermanfaat, dan dia tanam di sana. Tahu-tahu datang hujan lebat yang menghilangkan semua tanah, semua debu yang di atas. Engkau berharap pahala, nggak ada pahalanya. Maka di sini Allah mengatakan la tubtilu, jangan dibatalkan, jangan dirusak shadaqatikum, sedekah kalian. Jangan dirusak. Dijaga tuh sedekah. Tujuan seorang ketika bersedekah, tujuan utama dia tatkala bersedekah, kita tanya, apa tujuan sedekah? Melaksanakan perintah Allah. Allah yang nyuruh aku sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Itu tujuan pertama kita. Kita diperintahkan sami'na wa ata'na. Sebagaimana kita lihat yang namanya anak buah, itu disuruh, ya udah, dia dengerin. Ada banyak perintah Allah, salah satunya sedekah. Dan di balik sedekah itu ternyata Allah menyediakan banyak manfaat buat yang menerima dan buat yang memberi. Kalau buat yang menerima, sedekah itu menumbuhkan cinta. Kita tuh kalau dikasih sama orang, kita jadi cinta sama tuh orang. Bukankah umat Islam adalah umat yang saling mencintai? Umat yang satu jasad. Umat yang saling mendukung. Sedekah ini menumbuhkan cinta. Dan sedekah ini membersihkan hati orang yang nerima. Kadangkala ada perasaan hasud, ada kebencian, ada iri, ada kedengkian kepada orang-orang kaya. Tapi tatkala orang-orang kaya itu mengeluarkan sebagian hartanya kepada kita, jadi hilang tuh penyakit di hati, berganti cinta dan kasih sayang. Maka insya Allah tuh orang kaya akan dijaga sama orang-orang miskin, akan didoakan sama orang-orang miskin. Sampai ada cerita di sebuah kampung, ada satu orang kaya yang Masya Allah, satu kampung cinta sama dia. Nggak ada yang berani mencuri di tempat dia, karena mereka tahu ini orang baik. Di antara masyarakat saling menghargai, saling menghormati. Dengan engkau mengeluarkan sedikit harta. Jadi kalau bicara manfaat sedekah, sebelum untuk orang yang kita kasih, sebenarnya manfaat itu buat kita sendiri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau menganjurkan sedekah dan menyebutkan faedah sedekah buat orang yang memberi. Kalau tadi berkaitan dengan orang yang menerima, di mana sedekah akan mengentas kemiskinan, akan menumbuh cinta dan kasih sayang di antara masyarakat, mengurangi tindakan kriminal. Karena yang kaya berbagi sama yang miskin. Nggak dinikmatin sendiri hasil kekayaan.
Bahkan orang miskin berharap nih orang kaya dapat fulus lagi. Kenapa? Kalau dia dapat rezeki, kita kecipratan, kata mereka. Adapun manfaat buat orang yang bersedekah, maka ada banyak kali. Gak cukup kayaknya kajian kita ini untuk membahas semua manfaat tersebut. Yang pertama, sedekah itu mematikan amarah Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, Nabi SAW mengatakan, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadab ar-Rabb. Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah yang dirahasiakan itu mematikan murka Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita punya dosa yang gak ada orang yang tahu, hanya antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala ada yang bertanya, gimana Ustaz ketika Anda bertobat, sedekah sembunyi-sembunyi kau? Kita ini kadang-kala kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi, berbuat ketaatan ingin dilihat orang. Tadi udah disampaikan bahwasanya Allah tidak melarang kau sedekah terang-terangan, tapi sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Di antara fadilahnya, keutamaannya, akan mematikan murka Allah Azza wa Jalla. Gak ada orang yang tahu ketika engkau sedekah. Yang kedua, sedekah itu menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah secara umum itu mematikan panasnya dosa sebagaimana air mematikan api. Jamaah, ya kita nggak pernah terlepas dari dosa. Maka sebagaimana engkau gak pernah terlepas dari dosa, jangan terlepas dari sedekah. Ketika punya rezeki, sedekah. Yang ketiga, sedekah itu menyelamatkan dari api neraka. Menyelamatkan dari api neraka. Oh iya Ustaz, yang sedekahnya banyak lah, tapi ana yang sedikit-sedikit. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan satu kurma, setengah. Kita itu nggak tahu jemaah. Jangan pernah meremehkan amal soleh. Bisa jadi sedekah kita yang banyak nggak diterima, yang sedikit malah diterima. Ketika kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Karena biasanya kalau sedekah sedikit kita nggak kepingin ada orang tahu jemaah. Artinya perasaan di diri kita itu malu kita kalau ketahuan. Mamanya kita lagi mau sedekah 2.000 ya. Itu hati itu ya dilipat sama dia ya. Tapi kalau 100.000 dia dia masuk. Ingat ketentuan sedekah kita sudah bahas. Walaupun sedikit, asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada unsur menyakitin orang lain yang kita kasih. Engkau akan diselamatkan dari api neraka. Yang keempat, pada hari kiamat tatkala manusia dibangkitkan, mereka dalam kondisi telanjang, digiring ke padang mahsyar. Lalu matahari akan didekatkan kepada mereka. Mereka pun tenggelam dalam keringat mereka. Terus gimana? Ada orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di antaranya ada 7 orang ya. Insya Allah kita semua hafal tuh tentang 7 orang itu.
Salah satunya orang yang sodakoh dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Ini spesial nih. Tapi di hadis yang lainnya, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yuqda bainan nas." Semua orang itu akan berada di naungan sedekah sampai nanti persidangan diselesaikan. Ya terserah engkau. Kalau sekarang orang ingin punya rumah yang besar di tanah yang luas, yang ada pohonan-pohonan yang besar juga, pakai AC, nikmat hidup di sana, itu rumahmu di dunia. Tapi nanti engkau dikeluarkan dari kuburan gak bawa rumah. Rumahmu engkau tinggal. Kendaraanmu engkau tinggal. Engkau akan bawa amalanmu. Disinilah sedekah. Semua orang akan berada di naungan sedekahnya. Maka seperti apa sedekahmu, seperti itu pula engkau akan mendapatkan naungan. Qala Yazid, ini perawi hadis ini mengatakan, fakana Abu Marthad. Abu Marthad ini gurunya Yazid. Dia meriwayatkan dari Abu Marthad, la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bisyai. Tidak ada hari yang berlalu kecuali dia sedekah. Walau ka'kah au basalah. Walaupun yang dia sedekahkan itu kue, biskuit. Biskuit yang dia sedekahkan. Atau bawang merah. Satu bawang merah. Jadi dia selalu berusaha, nggak ada hari kecuali beliau sedekah. Ini pelajaran buat kita. Nanti antum sedekah bisa jadi antum ngantor, di jalan beli gorengan, beli roti goreng atau apa, bawa ke kantor, buka, fadl. Tiap hari. Ana masih ingat ada seorang kawan yang beberapa kali Ana bersama dia. Setiap kita makan di restoran, subhanallah, dia itu pesan makanan. Kita makan, dia pesan 2 bungkus, kata dia. Minta ini. Kalau di restoran, itu nasi, dia berikan kepada tukang parkir. Dikasih. Ya dia udah makan enak. Dia berharap orang lain juga makan enak. Semua orang akan berada di naungan sedekahnya. Kemudian yang kelima, sedekah itu obat, penyembuh untuk penyakit fisik. Iya. Kalau hati jelas, ketika Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu membersihkan hati, menyucikan jiwa manusia. Dan ternyata juga menyembuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obati. Kita itu berangkat ke dokter, berangkat ke rumah sakit, lupa bahwa sedekah ini juga penyembuh gitu loh. Penting tadi kita ikhlas. Jangan kita sedekah hanya berharap kesembuhan. Ini menjadi catatan. Jangan bersedekah hanya berharap kesembuhan. Jangan bersedekah hanya berharap dilipat gandakan di dunia. Karena dunia ini nggak ada artinya. Engkau sedekah berharap keridhaan Allah dan mendapatkan balasan di akhirat. Urusan balasan dunia ikut. Ibn Syaqiq meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Mubarak salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kaya raya. Kaya raya dia jemaah. Sedekahnya jangan ditanya. Dia pernah dari Irak sana. Iya. Dia pernah memberangkatkan jemaah haji ya. Kalau sekarang ada travel ya. Dia itu menyampaikan kepada masyarakat di kota beliau, siapa yang mau berangkat haji? Tahun ini aku berangkat haji. Akhirnya ikut kafilahnya Abdullah bin Mubarak. Banyak orang. Akhirnya mereka bayar. Jadi, duitnya itu taruh di kantong.
Dulu kan duitnya emas dan perak ya, dinar dan dirham. Taruh di kantong, diikat, kasih nama fulan. Ya, fulan berangkat lagi, kasih nama fulan. Fulan, Masya Allah. Banyak yang berangkat sama Abdullah bin Mubarak. Jadi bukan sodakonya harus subuh. Berikan kepada orang yang pelit, kehancuran. Jadi orang ini ahli sodako. Bisa jadi memang sodakonya dia nggak hari itu. Tadi contohnya, dia kumpulkan uangnya. Karena ada orang yang sodakonya itu dia kumpulin dulu. Seperti yang disebutkan, tiap hari dia tabung ya. Nanti kalau sudah ngumpul mungkin tiap hari dia keluarkan 2.000 atau 5.000. Sebulan jadi 150.000 baru dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi bukan harus sodakoh subuh. Tapi harus jadi orang yang rajin sodakoh. Mungkin antum sodakohnya pas berangkat kerja. Tadi kita sampaikan bahwasanya bagaimana sebagian ulama Abu Marsad dia ya 1 butir kurma dia sodakohkan. Atau mungkin dia punya kue. Jadi antum bisa berangkat kerja, mau beli gorengan, beli biskuit, di tempat kerja dibuka, fadol yang mau makan, itu jadi sedekah antum. Jadi intinya, malaikat itu tiap subuh, tiap pagi mendoakan. Bisa jadi sedekahnya orang ini bukan di subuh, malam hari dia sedekahnya. Sehingga siapa saja yang rajin sedekah akan masuk dalam doanya malaikat. Akan masuk dalam doa itu. Walaupun dia nggak di waktu subuh. Karena yang didoakan ini adalah orang yang rajin berinfak ya. Bisa jadi hari itu dia nggak sedekah karena nggak ada fulus. Tapi dia orang yang sangat baik hati. Ketika ada uang, dia bagikan. Nggak nunggu subuh. Ini juga penting ya. Nabi SAW menyuruh kita untuk tidak menunda-nunda amalan. Umpamanya kita punya rezeki nih. Jam 12 siang, udah siang. Kita dapat rezeki. Waduh, anak sedekahnya nunggu besok. Nunggu subuh besok. Jangan bagikan waktu itu. Oh, nggak masuk doanya malaikat, tetap masuk dalam doa tersebut. Karena doa itu umum sebenarnya. Hanya saja kapan malaikat membaca doanya? Tiap pagi ada malaikat turun yang mendoakan seperti itu. Jadi kalau antum sedekahnya di siang hari, di sore hari, di malam hari, insya Allah tetap masuk orang yang rajin bersedekah dan masuk dalam doa malaikat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, terima kasih Pak Ustadz. Itu sudah menjawab dari 2 pertanyaan ya. Jadi sedekah kapan aja, tapi didoakan sama malaikatnya subuh. Insyaallah. Berikutnya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bolehkah bersedekah sambil berniat sesuatu? Misalnya, ya Allah, hamba ikhlas bersedekah karenamu dan hamba niatkan sedekah ini untuk kesembuhan si fulan atau kemudahan ujian si fulana dan sebagainya. Naam, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ada amalan-amalan ketaatan yang di situ Allah menjanjikan balasan di dunia. Seperti sedekah menyembuhkan penyakit. Sedekah menjadikan harta itu berkah. Sedekah menjadi tolak bala akan musibah yang datang. Kalau kita niatnya hanya untuk kesembuhan, niatnya hanya untuk dilipat gandakan, ya insya Allah kita dapat itu. Tapi di dunia aja. Di akhirat gak dapat apa-apa. Ustaz, masa gak dapat apa-apa? Kan niatnya memang minta dunia. Anda kan ikhlas. Iya, engkau ikhlas lillahi ta'ala. Kalau nggak ikhlas, ditolak sama Allah SWT. Tapi engkau ikhlas, insya Allah Allah terima. Tapi dari amalanmu, engkau hanya minta dunia. Maka sayang kali jemaah. Kalau kita bersedekah, tadi nggak apa-apa kita bersedekah dengan harapan fulan disembuhkan, dikasih berkah di rezeki kita, dijaga di keluarga kita. Tapi niatnya bukan itu. Niatnya tetap berharap berkah di akhirat nanti. Yang dunia ini insya Allah ikut gitu. Para ulama membagi ya. Yang pertama ada orang yang beramal memang benar-benar untuk akhirat dia. Full dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua ada orang yang memang beramal untuk dunia. Ya udah kalau dia dapat, udah itu yang dia pinta.
Tapi ada orang yang beramal, minta akhirat dan minta dunia. Tentunya nggak seperti yang pertama, full dia akan dapat di akhirat. Karena dia sudah minta bagian dia di dunia sebagiannya. Jadi sebenarnya ketika kita sedekah, dalam hati ya berharap ya kita insya Allah diselamatkan dari api neraka, diampuni dosa-dosa kita sama Allah, dan semoga hajat kita dikabulkan sama Allah. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuma tetap harus niatnya lillahi ta'ala dan berharap akhirat kita. Jadi kalau tadi umpamanya disebutkan sedekah supaya fulan disembuhkan, supaya hajatnya fulan dimudahkan, supaya fulan lulus kuliah. Kalau cuma itu, ya cuma itu yang kita dapatkan. Akhirat nggak dapat apa-apa. Soalnya kita nggak minta akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah dengar seandainya mayit dihidupkan kembali walaupun semenit, maka yang utama dia ingin sekali itu bersedekah. Artinya pertanyaan saya, apakah orang yang sudah meninggal tidak bisa disedekahkan harta peninggalannya untuk diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal tersebut? Makasih Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum jamaah. Iya. Yang diinginkan oleh orang yang kerja, yang capek mengumpulkan harta, atau mati belum sedekah. Apa yang dia inginkan? Dia ingin dimundurkan umurnya tadi semenit. Fa'asaddaqa wa akum minas salih. Aku ingin sedekah, aku ingin jadi orang-orang soleh. Tapi dia nggak bisa bersedekah. Sedangkan Nabi menyebutkan sedekah yang mulia itu adalah tatkala engkau sehat. Engkau cinta sama itu harta. Engkau berharap hidupmu masih panjang. Engkau masih merajut mimpi untuk kehidupan dunia. Tapi engkau sedekah. Itu yang lebih utama. Tapi jangan sampai engkau sedekah ketika sudah sakit-sakitan mau mati baru sedekah. Nilai pahalanya jauh berbeda. Niat dan kondisi orang ini menentukan. Oleh karena itu, ada orang yang sedekah 1 dinar bisa mengalahkan orang yang sedekahnya 100 dinar. Sedekah 1 dinar mengalahkan yang sedekahnya 100 dinar. Kenapa? Yang 1 dinar ini kata Nabi SAW, dia hanya memiliki 2 dinar. Dia keluarkan 1. Separuh hartanya dia keluarkan. Yang sedekah 100 dinar, hartanya banyak, dia ambil secuil. 100 dinar itu sedikit buat dia. Jadi kondisi ini juga menentukan besarnya pahala nantinya. Terus bisa nggak sedekah buat orang yang mati? Bisa. Tapi pahalanya beda. Ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya meninggal dunia dan belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat dia? Kata Nabi SAW, "Na'am, tasaddaq anha." Silakan kau sedekah buat dia. Boleh. Tapi pahalanya berbeda. Kenapa? Karena orang tua kita, umpamanya kerabat kita, dia nggak mau sedekah. Kita yang sedekahin dia. Ya mudah-mudahan dia dapat pahala, diampuni dosa-dosanya, tapi sekali lagi nilainya di sisi Allah nggak sama. Yang hidup aja nggak sama. Nah, orang yang hidup nggak sama, yang sehat sama orang yang sakit ketika sedekah pahalanya berbeda. Apalagi yang sudah mati dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti pertanyaan yang dari Mbak Heni tentang bolehkah sedekah untuk orang tua sudah terjawab. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang di luar dari materi. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Fadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Amin. Amin. Mohon waktunya untuk bertanya. Kakak saya wanita, usianya 43 tahun, sudah hidup menjanda selama 8 tahun. Saat ini kakak saya sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan. Sudah rutin istikharah dan mendapatkan kecondongan hati. Ikhwan ini sudah menemui abang laki-laki kami dan menyatakan keseriusannya. Saat ini kakak saya ada kendala dari ibu kandung kami. Ibu kami tidak setuju hubungan ini karena ikhwan ini bertato dan secara fisik dirasa kurang sesuai dengan kakak saya. Sebagai informasi tambahan, ikhwan ini
sudah beberapa tahun belakangan berhijrah dan bertobat. Selama ta'aruf, kakak saya melihat dia baik agama dan akhlaknya. Terlebih saat ini dia begitu baik dan tulus mengurus ibu kandungnya sendiri yang udah tua. Ibu kami baru 1 kali bertemu dan langsung menolak keras tanpa mau mengenal akhlak dan kepribadiannya terlebih dahulu. Apakah yang harus kakak saya lakukan saat ini? Di lain hal, kakak saya tidak mau menyakiti hati ibu kami karena beliau satu-satunya orang tua kami saat ini. Ayah kami sudah meninggal. Jadi bagaimanakah cara meluluhkan hati ibu agar dilembutkan hatinya untuk merestui? Mengingat usia kakak saya sudah tidak muda lagi. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalau alasan ibu tadi menolak sebenarnya karena cinta sama kakak. Ya secara zahir ya, bukan takut kehilangan kakak. Karena kadangkala, kalau tadi disebutkan kakak ini yang merawat ibu, kadangkala ibu takut juga ketika si putrinya menikah, dia akan sibuk sama suaminya, sehingga lupa sama ibunya. Kadangkala itu juga yang menjadi alasan. Kalau sekarang bagaimana caranya? Apabila benar yang disebutkan, bahwasanya ikhwan tersebut adalah anak yang sudah hijrah. Memang dia pernah memiliki masa lalu yang kelam. Itu mungkin yang perlu disampaikan kepada ibu. Secara umum yang jadi wali itu bukan ibu. Siapa yang jadi wali? Kakaknya. Dia yang berhak menikahkan. Tapi kan sang kakak alhamdulillah dia mengerti. Dia takut menyakiti hati ibu. Bagaimana sekarang caranya? Ya perbanyak sholat ya. Minta sama ibu juga. Ibu, kakak ini udah sholat istikharah. Ibu coba sholat istikharah juga. Minta pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Dan boleh jadi yang kita suka itu buruk buat kita. Sehingga kalau memang nggak mau dengar dari sang anak, mungkin perlu bantuan saudaranya ibu, kerabatnya ibu ya. Untuk memahamkan kondisi ikhwan ini tidak seperti yang disangka ibu. Makanya mungkin ikhwan itu perlu datang lagi ya. Perlu dia menunjukkan dirinya kepada ibu. Kemudian mungkin kita minta kepada ibu, oke lah bu, gimana kalau kita cari tahu tentang itu ikhwan. Karena kadangkala ada orang yang nampaknya baik ketika datang ke rumah calon mertua, tapi di balik itu ternyata dia serigala berbulu domba. Ini yang kadangkala terjadi. Maka sekarang bagaimana mengajak ibu? Yang pertama sholat istikharah. Yang kedua mengajak ibu untuk mencari tahu tentang dia. Kalau nanti benar yang ibu khawatirkan, ya sudah bu, kita batalin. Jadi ibu tetap dikasih harapan. Karena prasangka ibu bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu loh. Tapi kita tetap menghargai ibu. Kalau memang yang ibu sangkakan itu benar, ya udah jangan, kasihan sama kakak nantinya. Jadi intinya kalau dia orang soleh, orang baik, Nabi SAW melarang kita menolaknya. Bahkan Nabi mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Ini perintah Nabi SAW. Wa illa, kalau kalian tidak menikahkan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi ditakutkan nanti, jadi rusak ketika orang yang baik-baik ditolak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, terima kasih Pak Ustaz. Oke, mungkin kita balik lagi ke soal sedekah. Masih ada waktu ya Pak Ustaz ya, 10 menit lagi ya. Nah. Mungkin yang mau tanya silakan aja. Mungkin sambil menunggu saya yang mau nanya deh. Pak Ustaz, saya mau nanyanya niat sebelum bersedekah itu kan lillahi ta'ala. Kalau saya biasanya sih nggak menyebutkan mau apa karena saya percaya Allah pasti akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi saya cuma niat lillahi ta'ala mau bersedekah, minta keridhaan Allah. Apakah bagusnya seperti itu atau bagusnya tuh ada niat yang lebih baik dari itu? Masya Allah. Naam jamaah. Iya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Maka kita ini perlu belajar berniat. Sebelum beramal kita perlu
mengkaji yang namanya fiqhun niat. Fikih niat. Karena satu amalan bisa mendapatkan pahala yang besar kalau niatnya besar. Kita contohkan nih, orang berangkat ke masjid. Dia masuk ke masjid sebelum adzan atau sebelum sholat subuh. Dia masuk ke masjid. Kadangkala orang niatnya tahiyatul masjid doang. Ya udah, dia cuma dapat pahala tahiyatul masjid. Dan bisa jadi niatnya tahiyatul masjid. Niatnya qobliyah subuh. Niatnya sholat wudhu, sunnah wudhu. 3 sholat, amalannya 1. Ini niat. Tadi tatkala kita menyampaikan tentang fadilah dari sedekah ini, itu seharusnya menjadi salah satu niat kita. Apa niatnya? Ana niatnya supaya diampuni dosa ana. Ana niatnya supaya Allah nggak murka sama ana. Ana niatnya supaya diselamatkan dari api neraka. Jadi itu yang akan membuat kita lebih senang lagi sedekah. Kalau enggak, nunggu punya hajat kita baru sedekah. Ya kita mikir, nah alhamdulillah urusan lancar semua, nggak sedekah kita. Tapi tatkala kita mempelajari ternyata niat sedekah itu tadi menghapuskan dosa, menyelamatkan dari api neraka, mematikan murka Allah Azza wa Jal, kemudian menjauhkan kita dari bala dan musibah, membersihkan hati kita, melembutkan hati kita, menjadikan kita orang baik, membuat masyarakat semakin mencintai dan menyayangi. Jadi bukan hajat pribadi kita aja. Kalau kita mintanya dunia tadi, kita dapat dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Karena lagi punya hajat. Tapi usahakan niatnya fadilah tadi yang disebutkan itu menjadi niat kita untuk mendekatkan diri kepada, untuk dapat doanya malaikat. Ya, anak kepingin didoakan malaikat lah ketika sedekah ini ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin pertanyaan yang terakhir, apakah meminjamkan uang ke teman atau ke tetangga itu bisa dibilang sedekah juga Pak Ustaz? Masya Allah. Naam jamaah. Iya. Sebagian sahabat Nabi itu, dia lebih suka meminjamkan uang daripada bersedekah. Kenapa? Dia berpikir kalau orang yang disedekahkan belum tentu dia butuh. Kadang-kala orang minta-minta, ya kita kasih uang, belum tentu dia butuh. Kadang-kala profesi dia. Tapi kalau orang pinjam uang dan kita tahu dia butuh, lebih utama kita minjemin dia. Apakah dapat pahala sedekah? Tetap dapat pahala sedekah. Kata Nabi SAW, man aqrada akhahu, barang siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya, kemudian dia kasih jangka waktu, maka dia akan dapat pahala setengah nilai uang tersebut sedekah. Dia pinjemin 1 juta, mamanya hari ini bayar ntar hari Senin. Ya udah, selama Jumat, Sabtu, Ahad kita dapat pahala sedekah setengah nilai dari uang tersebut. 1 juta berarti kita seakan-akan sedekah tiap hari 500.000. Tapi kalau jatuh tempo, kemudian dia belum bisa bayar dan kita kasih tempo tambahan, kita seakan-akan full sedekah. 1 juta sedekah kita sama dia. Pahalanya terhitung pahala sedekah. Dan dalam riwayat disebutkan 2 kali lipat. Kalau 1 juta seakan-akan kita sedekah 2 juta. Maka di sini kenapa orang yang meminjamkan uang itu nggak boleh mengambil keuntungan? Karena asas minjemin uang itu kepada orang adalah membantu, bukan mencari keuntungan. Cari keuntungannya dari Allah SWT. Kalau engkau meminta tambahan, itu riba. Dan Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaq, Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Salah satunya ketika engkau mengutangin orang tersebut dengan niatan membantu, Masya Allah, engkau akan dapat pahala sedekah tiap hari sampai orang itu bayar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi.
Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke Kang Firman. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Syafiq atas ilmunya malam hari ini tentang sedekah. Semoga kita jadi